Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Firman Robi Akbar dan juga teman saya Abu Rizal Ramadan. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan mempresentasikan hadis 212 dalam kitab Bulughul Maram tentang babu sifatis shalah. Jadi yang akan kita bahas dari hadis tersebut adalah bagaimana sih cara istimbat hukum dari hadis tersebut dan juga apa sih hukum-hukum yang terkandung dalam hadis tersebut. Baiklah teman-teman, langsung saja hadis 212 babu sifatis shalah. Hadisnya akan dibacakan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatis shalah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kunta ila sholati fa asliil wudu'a summa istaqbil al-qiblata fakabbir summa aqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an summa rka hatta tatma'inna rabi'an summa rfa hatta ta'tadila qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa rfa hatta tatma'inna jalisan summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa fa'al dzalika fi sholatika kullaha akhrajahu sab'ah wal lafdhu lil Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya kanjeng Nabi bersabda, idza kumta ila sholati fa asbighil wudu'a, ketika kalian ingin melakukan sholat maka sempurnakanlah wudu. Sumastaqbilil qiblata fakabbir, kemudian menghadaplah kalian pada kiblat dan bertakbir. Sumaqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang gampang padamu dari Quran. Sumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian wudulah sampai tumakninah dalam wudu. Sumaf'al dzalika, kemudian lakukanlah hal tersebut fi sholatika, dalam salat kamu, kullaha, semuanya. Akhrajahu sab'ah, diriwayatkan oleh Imam yang tujuh. Siapa sajakah Imam yang tujuh? Yang pertama Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan Abu Daud, terus Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Walafdu, dan lafaz hadis tersebut lil Bukhari, dari Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatis shalah, bab yang menerangkan tentang sifat-sifat shalah. Jadi hadis ini menerangkan tentang sifat shalah. Yang diterangkan dalam hadis ini itu ada dua sifat shalah. Yang pertama syarat sah, dan yang kedua itu rukun shalah. Apa saja syarat sah yang terkandung dalam hadis ini? Jadi dalam hadis ini disebutkan ada dua syarat sah sholat. Yang pertama itu wudu. Dalilnya apa? Dalilnya menggunakan lafaz asbaghil wudu. Idza qumta ila sholati fa asbaghil wudu. Maka syarat sah sholat yang pertama itu harus berwudu. Dan yang kedua yaitu menghadap kiblat. Dalilnya apa? Dalilnya yaitu tumastiqbalil kiblat, kemudian menghadaplah kiblat. Itu syarat sah sholat yang disebutkan dalam hadis ini. Hanya ada dua. Terus kemudian rukun sholat. Rukun sholatnya di sini disebutkan ada beberapa. Yang pertama yaitu fakabbir, takbiratul ihram. Yang kedua sumaqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian membaca Al-Quran dalam sholat. Yang ketiga yaitu sumarka hatta tatma'inna raki'an, yaitu ruku, kemudian tumanina fihi, tumanina di dalam ruku. Setelah itu sumarfa hatta ta'tadila qa'iman, yaitu i'tidal. Jadi rukunnya setelah itu i'tidal. Kemudian setelah itu adalah tumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud sampai tumanina di dalam sujud. Setelah itu tumarfa hatta tatma'inna jalisan, duduk baina sajdatain dan juga tumanina di dalamnya. Terus yang terakhir itu summa sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud lagi dan tumanina di dalam sujud.
Jadi itu adalah hukum yang dapat diambil dari hadis tersebut. Ada syarat sah sholat dan juga ada rukun sholat dalam bab sifat sholat ini. Lantas sekarang kita akan masuk pembahasan tentang bagaimana istibatul hukumnya. Baiklah teman-teman, kita akan bahas tentang hadis syahid yang pertama atau pokok pembahasan yang pertama dari hadis ini. Hadis syahid. Jadi teman-teman bisa diperhatikan dalam bahasan ini itu ada sedikit mengganjal dalam lafaz sumakro ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang ringan darimu dari Al-Qur'an. Maka lafaz ini menunjukkan bahwasanya yang wajib dibaca dalam sholat itu adalah Al-Qur'an. Sehingga mafhum mukhalafah dari lafaz ini adalah satu, la yajibu qira'atu istiftah. Jadi la yajibu qira'atu istiftah, bahwasanya iftitah, doa iftitah dalam salat itu tidak wajib dibaca. Karena ini yang jelas, maka diserahkan dari Quran. Dari Quran. Seperti itu. Sedangkan doa iftitah itu bukan. Terus yang kedua. Yang kedua dari lafaz ini. Secara zahir lafzi, lafaz ini menunjukkan bahwasanya yang wajib dibaca dalam sholat itu adalah Al-Quran, baik itu Fatihah ataupun yang lainnya. Karena Fatihatan au ghairah. Karena Fatihatan au ghairah. Namun ada redaksi hadis lain yang bersumber dari Imam Abu Dawud. Beliau mengatakan bahwasannya dalam redaksi hadisnya, dalam redaksi hadis Imam Abu Dawud itu beliau menggunakan lafaz sumakro di Ummul Kitab, atau hadis 220 yang bersumber dari Ubadah bin Somit. Dalam hadisnya beliau mengatakan bahwasanya la sholata liman lam yaqra Ummul Quran. Sehingga kedua hadis ini itu menjadi dalil qarinah atau mentaksis dari keumuman lafaz hadis pertama. Sehingga lafaz hadis ini iqra' ma tayassara minal Qur'an itu yuhmalu maknahu alal Fatihati. Sehingga hadis ini maknanya itu menunjukkan kepada Fatihah. Maka hukum yang dapat diambil dari hadis pertama ini adalah bahwasanya Fatihah itu wajib dibaca dalam sholat. Ini dalilnya. Itu mengenai sholat makin Al-Quran ini umum ditaksis dengan Iqra' kitab dan juga lafaz dari macam Iqra' Al-Quran. Itu hadis sahih yang pertama. Langsung saja kita masuk ke hadis sahih yang kedua. Saya hapus dulu. Baiklah teman-teman, kita sekarang akan memasuki kepada hadis sahih yang kedua atau pokok pembahasan yang kedua. Nah, mahal syahid yang kedua ini akan membahas tentang tadi hadis dari
Imam Ubadah bin Somit, la sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. Teman-teman bisa diperhatikan ya, bahwasanya la sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. La sholata ini adalah kalimat negatif. Ingat, ini adalah kalimat negatif. Nah, sedangkan sholata itu adalah isim nakirah. Isim nakirah. Jadi ketika isim nakirah itu ada di dalam kalimat negatif, itu yufidul am, mempunyai faedah umum, sehingga dari kata la sholata itu menghasilkan sebuah hukum, yaitu tajibu qiraatul fatihati fi shalah. Nah, fi shalah tajibu qiraatul fatihati fi shalah. Fi shalah ini karena mafruḍah atau masnunah. Jadi sholatnya itu umum, baik itu sholat fardhu ataupun sholat sunnah, itu wajib membaca Fatihah dengan dalil la sholata ini kalimat negatif nakirah ada dalam kalimat negatif yufidul am, sehingga sholatnya ini sholat umum, baik itu sholatnya itu sholat fardhiyah yang 5 itu ataupun sholat sunnah, semuanya wajib membaca Fatihah. Itu hukum yang pertama. Hukum kedua yang dapat diambil dari ini, la sholata liman lam yaqra bi ummil Quran, ini adalah tajibu qiraatul fatihati fi kulli rakaat. Jadi wajib membaca Fatihah itu di setiap rakaat. Dalilnya apa? Dalilnya tadi dalam hadis 212, sum'al dzalika fi kulli sholatika kulliha. Fi sholatika kulliha. Kemudian lakukanlah semuanya itu dalam sholat kalian. Jadi sum'al dzalika fi sholatika kulliha itu menunjukkan bahwasanya Fatihah itu wajib dibaca di setiap rakaat sholat, bukan hanya di awal rakaat ataupun di akhir rakaat saja. Itu hukum yang kedua yang dapat diambil dari hadis 212. Kita masuk kepada hukum yang ketiga. Jadi hukum yang ketiga yang dapat diambil dari ini hadis ini adalah tajibu qiraatul fatihati fi sholatil jahriyah atau jahriyah. Jadi seperti ini juga tadi seperti hukum yang pertama, la sholata itu kalimat negatif nakirah menunjukkan bahwasanya sholatnya itu umum, baik itu sholatnya jahriyah ataupun sirriyah. Jadi teman-teman mungkin belum tahu apa sih itu sholat jahriyah ataupun sirriyah. Jadi sholat jahriyah itu adalah sholat yang mana Fatihahnya itu dibaca keras. Biasanya itu kalau sholat jahriyah itu pelaksanaannya ketika sudah terbenamnya matahari, yaitu ada 3, yaitu pertama maghrib, kedua isya, yang ketiga subuh. Nah, kalau sholat sirriyah itu biasanya bacaan Fatihahnya atau bacaan dalam sholatnya itu tidak dibaca nyaring atau tidak dibaca keras. Biasanya itu dilaksanakan ketika sedang tertutup asyamsi, sedang mataharinya itu ada. Biasanya itu dilakukan siang hari, yaitu sholat zuhur dan juga sholat asar. Baiklah, kita masuk kepada hukum yang keempat yang dapat diambil dari hadis ini. La sholata liman. Jadi man di sini itu adalah isim mausul, yang mana isim mausul itu sama
Seperti yang pertama itu yufidul am. Maka karena ini isim mausul menghasilkan hukum yang keempat. Apa hukum yang keempat? Yaitu talibu qiraatul Fatihah lil imam wal ma'mum awil munfarid. Nah, dari lafaz kalimat ini isim mausul yang yufidul am itu menghasilkan hukum talibu qiraatul Fatihah lil imam wal ma'mum awil munfarid. Fatihah itu wajib dibaca oleh makmum dan juga dibaca oleh imam ataupun orang yang sholat sendirian, munfarid. Nah, pendapat ini teman-teman, pendapat yang keempat ini tadi qiraatul Fatihah lil imam wal makmum itu menurut jumhur ulama siapa saja? Itu yang pertama itu adalah Imam Malik, kedua imam kita Imam Syafi'i, yang ketiga itu Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Nah, sedangkan menurut Imam Hanafi, beliau berpendapat bahwasanya tadibu qiraatul Fatihatin lil imam la lil makmum. Jadi menurut Imam Hanafi, Fatihah itu hanya wajib bagi imam, sedangkan makmum tidak wajib. Beliau menggunakan dalilnya dari hadis man shalla khalfal imam fa qiraatul imam qiraatul lahu. Ini hadis yang dijadikan hujjah oleh Imam Hanafi. Man shalla khalfal imam fa qiraatul imam qiraatan lahu. Barang siapa yang sholat di belakangnya imam, maka bacaannya imam itu menjadi bacaannya juga. Sehingga dengan kata lain bahwasanya makmum itu tidak wajib membaca Fatihah karena sudah dicukupi oleh bacaannya imam saja. Itu adalah pembahasan mahallus syahid yang kedua. Alhamdulillah teman-teman, sudah kita bahas bersama babu sifat sholat dari segi lafaz, segi hukum yang dapat diambil, dan juga dari segi isim hukum. Alhamdulillah kita sudah bahas semuanya itu. Teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja teman kita pada video kali ini. Semoga pembahasan tadi dan semoga video kali ini itu bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Atau teman-teman kalau mungkin ada pertanyaan, bisa langsung dibuka kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.